Halo sobat semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi informatika bab 1. Inilah anggota kelompok kami. Yang pertama, Ayu Rista Andini nomor absen 1, Igusti Ayu Maderika Maharani nomor absen 10, Imade Andika Dwi Wiranata nomor absen 17, dan Nimade Bintang Paramita nomor absen 28. Jadi, materi yang akan kami bahas hari ini adalah analisis data. Disimak dengan baik ya. Pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, video, gambar, dan lainnya. Adapun pengertian lain dari data, yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Nah, ada jenis-jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Contohnya, Lala berumur 30 tahun, tinggi badan Alfi 168 cm, suhu badan Tina 36 derajat Celcius. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya, data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal lainnya. Contohnya, kualitas pelayanan suatu rumah sakit, kuesioner mengenai kepuasan pelangganan, dan lain sebagainya. Pengertian analisis data. Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun, serta memeriksa segala bentuk data secara sistematis. Data tersebut didapatkan dari hasil penelitian, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, yang kemudian diorganisir dalam kategori serta dijabarkan dalam unit-unit dan memilah mana yang penting untuk dipelajari dan dibuat kesimpulannya, dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Jenis-jenis analisis data. 1. Analisis deskriptif. Jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. 2. Analisis diagnosis. Jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. 3. Analisis prediktif. Jenis analisis data ini, kita akan memprediksi atau meramal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 4. Analisis preskriptif. Jenis analisis data yang berguna dalam proses pembuatan keputusan berdasarkan analisis informasi dari data mentah. 5. Analisis eksplorasi. Bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel data yang mungkin belum diketahui. 6. Data mining. Berfokus untuk mengetahui pola dengan meninjau data dalam jumlah besar. 7. Analisis regresi. Untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang dependen dan independen. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah analisis data. Yang pertama, pengumpulan, collecting data. Teknik pengumpulan data ini bisa menggunakan kuesioner, focus group discussion, interview, observasi, dan studi pustaka. Yang kedua ada seleksi dan editing. Biasanya, data yang dikumpulkan adalah data-data mentah alias masih ada beberapa bagian yang harus dibuat. Yang ketiga adalah pengkodean atau coding. Tahap ini bisa dapat dilakukan setelah menerima data yang benar-benar dibutuhkan dalam riset tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan variabel. Yang keempat ada penyajian data. Langkah yang dilakukan setelah klasifikasi adalah menyajikannya. Kita bisa menggunakan diagram atau tabel sebagai alat penyajian data. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Yang pertama, penyusunan data. Data yang sudah ada
perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih yang ada hubungannya dengan penelitian dan benar-benar otentik. Adapun data yang dapat diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviewer. Yang kedua ada klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis. Yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis. Akan tetapi, semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya. Sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data yang akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistika, baik statistika non-parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non-parametrik tidak menguji parameter populasi, akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal, dan data yang digunakan untuk statistika non-parametrik adalah data nominal atau data ordinal. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil pengolahan data. Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian, langkah selanjutnya, peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya. Peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal yakni antara lain, interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis. Interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan waktu dalam penelitian. Definisi Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar dan sulit untuk dikelola, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Big Data juga dikenal sebagai kumpulan data yang besar dan kompleks yang akan terus bertambah setiap waktu. Adapun karakteristik dari Big Data, yang pertama ada volume. Sesuai dengan namanya, karakteristik dari Big Data adalah jumlah data yang sangat besar, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan platform yang mengelolanya, termasuk transaksi, perangkat pintar, video, peralatan industri, gambar, audio, media sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ada velocity. Selain volume, kecepatan atau velocity Big Data adalah suatu kecepatan data saat data tersebut diterima dan bahkan saat data akan langsung digunakan. Proses ini dapat berlangsung secara instan dan real-time dengan bantuan koneksi internet. Yang ketiga ada variety. Variety yang dimaksud adalah berbagai jenis data yang tersedia. Jenis data tradisional biasanya lebih terstruktur dan numerik. Namun, dengan perkembangan data yang ada pula data yang belum memiliki struktur seperti email, audio, video, dan data transaksi keuangan. Yang keempat ada veracity. Veracity atau kebenaran data merupakan tingkat akurasi dari informasi yang diberikan oleh sebuah set data. Dengan tingkat kebenaran yang baik, maka keputusan yang diambil dengan mengelola data tersebut akan menghasilkan data yang maksimal. Dan yang terakhir ada value. Value atau nilai adalah makna suatu data setelah data tersebut melalui proses pengolahan. Suatu data akan dianggap bernilai apabila informasi yang diperoleh dari pengolahan tersebut dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan bisnis yang baik.